Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 Juni 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang menyenangkan dan kita juga akan dibikin baper oleh Nana dan Dewa. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun ada berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Makasih. Yuk kita lanjut ke alur ceritanya. Di sini cucu temennya Nenek Ratu di sini datang ke rumah Bu Farah. Lalu di sisi lain terlihat si Alia Silatel, dia sangat kaget ada orang baru lagi datang ke rumah ini. Apa maksudnya ini? Apakah kerjaan Bu Farah? Kata si Alia si Hiledatel. Lalu dia pas melihatin datanglah Dewa. Dewa juga dia memarahin si Alia si Hiledatel. Kamu ini kenapa belum pergi Alia? Kata saya kamu suruh pergi, tapi kamu masih di sini. Kata Dewa kepada si Alia si Hiledatel. Iya Pak Dewa, saya akan pergi. Kata si Alia si Hiledatel ke Dewa. Lalu si Alia si Hiledatel juga dia pergi dan Dewa juga masuk lagi ke kamar. Terlihat di sini kita pun akan dibikin baper oleh ulahnya Nana dan Dewa. Di sini sangat romantis Dewa sama Nana di kamarnya. Tiba-tiba di sisi lain si Alia si Hiledatel si Nurus Tunyung si kandel kulit banget, dia masuk ke kamar Dewa. Dia melihatkan keromantisan Nana dan Dewa. Dia juga ngomong sendiri dalam batinnya. Benar-benar Nana ini membuat saya sakit hati, kata si Alia si Hiledatel dalam batinnya. Tiba-tiba Dewa pas dia lagi memeluk dan saya lagi suap-siapan sama Nana lagi romantisnya, dia melihat ke belakang ada si Alia si Hiledatel. Singkat cerita, Dewa juga sangat marah kepada si Alia si Hiledatel. Kamu kenapa ada di belakang, masuk ke kamar tidak ketuk pintu? Kata Dewa kepada si Alia si Hiledatel. Kamu mau mengintip saya sama istri saya? Kata Dewa kepada si Alia si Hiledatel. Kamu pergi, kata Dewa. Lalu tiba-tiba si Alia si Hiledatel mau pergi, dipanggil lagi oleh Dewa. Hei Alia, sini dulu, kata Dewa kepada si Alia si Hiledatel. Lalu si Alia si Hiledatel juga dia bicara, ada apa lagi Pak Dewa? Kamu tidak tahu di pinggir saya itu ada istri saya, kamu pamitan dulu sama istri saya, kata Dewa kepada si Alia si Hiledatel. Singkat cerita si Alia si Hiledatel juga dia pamitan sama Nana. Lalu di sini juga terlihat Nana dan Dewa juga melanjutkan kemesraannya lagi sama Nana di kamarnya. Lalu di sisi lain terlihat si Kelvin lagi makan siang sama Bu Sari. Di sini terlihat dia sangat shock dan dia kaget menerima telepon dari kliennya. Lalu singkat cerita si Kelvin juga pergi dari tempat meja makan dan langsung ke kamar dan dia sangat takut karena ancaman dari telepon tadi dari kliennya. Tiba-tiba nggak lama kemudian ada yang ngetok pintu dan dibuka sama Bu Sari. Ini ada apa? Kata Bu Sari kepada orang yang datang. Saya dari pengadilan mengantarkan surat, kata orang itu. Lalu orang itu juga dia ngomong, ini Pak Kelvin ini sudah menipu kliennya, kata orang dari pengadilan. Ini surat panggilannya Bu, kata orang itu sambil mengasihkan surat dari pengadilan kepada Bu Sari. Singkat cerita orang itu juga pergi dan surat juga dibawa sama Bu Sari langsung ke kamarnya si Kelvin dan dikasihkan. Lalu si Kelvin juga dia membaca surat yang dari pengadilan itu. Pas dibaca dia sangat kaget dan terkejut. Ini urusannya dengan jalur hukum, karena saya kalau tidak membayar saya akan dimasukkan ke penjara, kata si Kelvin dalam batinnya. Lalu singkat cerita si Kelvin juga meninggalkan Bu Sari, keluar dari kamar dan mau menemui pengacara kliennya. Singkat cerita si Kelvin juga ketemu di kafe sama pengacara kliennya yang sudah ditipu sama dia. Dia memohon kepada dirinya
tolong kasih waktu, kata si Kelvin ke pengacara kliennya itu yang sudah ditipu sama dia. Si Kelvin dia juga sudah mohon-mohon, tapi pengacara itu dia tetap tidak ada tenggang waktu, kata pengacara itu. Pokoknya ada waktu 24 jam. Kalau 24 jam ini tidak bisa membayar uangnya, pokoknya kamu akan dijebloskan ke penjara, kata pengacara kliennya yang sudah kena tipu oleh si Kelvin. Singkat cerita, si Kelvin juga pulang ke rumah dan dia juga disambut oleh Bu Sari juga sangat kaget dan diikuti si Kelvin ke kamarnya. Lalu pas di kamarnya si Kelvin mengambil surat-suratan tertentu yang mau dijual. Dia juga, Bu Sari juga di sini ngomong ada apa sebenarnya. Lalu si Kelvin juga ngomong sama Bu Sari, kita akan bangkrut mah. Saya harus membayar hutang sebesar, dan si Kelvin juga menunjukkan dalam HP-nya kepada ibunya. Singkat cerita, ibunya juga akan membantu dan mengambil tabungannya untuk membantu si Kelvin. Lalu si Kelvin juga dia akan menjual mobilnya semua aset-asetnya juga mau dijual. Lalu si Kelvin juga berangkat dari hadapan Bu Sari untuk menjual mobil dan aset-asetnya untuk membayar hutang, gak mau dia dipenjara. Terlihat di sisi lain, Dewa yang lagi romantisan di kamar sama Nana, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Pas dia keluar, Nana sama Dewa adalah itu yang mengantarkan makanan, yaitu Gina. Lalu di sisi lain, Bu Farah dia melihat Gina tidak masuk ke dalam kamar Dewa. Dia sangat kecewa. Lalu di sana juga dia pas Gina dia pergi dari hadapan di kamarnya Dewa, dari depan kamarnya Dewa, dia juga diomongin oleh Bu Farah. Pas dia lagi ngomongin Gina, dia datanglah Nek Ratu menghampiri Bu Farah yang lagi bicara sama Gina. Kamu itu pokoknya jangan segan-segan kalau nganterkan makanan, langsung aja masuk ke kamar Dewa dan Nana, kata Bu Farah kepada Gina. Lalu Gina juga dia menjawab, saya tidak mau tante, karena saya kalau masuk ke kamarnya Bu Nana sama Pak Dewa, saya ini lancang, kata Gina kepada Bu Farah. Lalu Bu Farah juga dia itu sangat kecewa. Dan di sini terlihat Gina juga pergi dari hadapan Bu Farah sama Nek Ratu. Pas Gina sudah pergi, Nek Ratu bicara sama Nek Lampir, yaitu orang tua jahat Bu Farah. Nek Ratu bicara, kamu kalau memanfaatkan Gina untuk menghancurkan Nana dan Dewa, kamu akan tahu akibatnya, kata Nek Ratu kepada Bu Farah. Pokoknya saya tidak akan segan-segan kalau ada apa-apa sama Nana sama Dewa, kamu akan saya usir dari rumah ini, kata Nek Ratu kepada Bu Farah. Sekali lagi saya bicara sama kamu, dengarkan Farah. Pokoknya saya bicara tidak main-main, camkan itu, kata Nek Ratu dia sambil pergi meninggalkan Bu Farah. Lalu terlihat di sisi lain, di sini Dewa juga melanjutkan keromantisannya sama Nana di kamar sambil suap-suapan, dan Nana juga sambil dipeluk sama Dewa. Kita pun akan selalu dibikin baper oleh Nana dan Dewa. Lalu di sisi lain terlihat si Kelvin yang sudah mau bangkrut dan dia akan bangkrut, dia menjual mobilnya semua ke tempat penjualan mobil. Lalu di sini juga dia juga ditukarkan mobilnya semua sama mobil yang tidak layak dipakai. Lalu si Kelvin juga dia masuk ke mobil yang butut. Di sini dia tidak bisa masuk dan di sini juga dia kukulutuk, apakah ini badan saya yang gede apa mobilnya yang jelek, kata si Kelvin. Lalu di sisi lain terlihat di sini Gina yang mau masak, di sini tidak ada apa-apa. Lalu singkat cerita datanglah Pasha dan Dewa. Dewa juga mengasihkan uang belanja kepada Pasha untuk belanja sama Gina.
Lalu di sisi lain terlihat si Nurul Tunjung si Alia Silatul, dia melihatkan pembicaraan dan adegan-adegan Dewa dan Pasha sama Gina. Lalu si Alia Silatul juga dia bicara dalam batinnya, mau apa sebenarnya perempuan ini, kata si Alia Silatul. Lalu si Alia Silatul juga dia menghampiri Gina yang lagi menunggu Pasha yang mau belanja. Dan di sini terlihat Gina juga diancam oleh si Alia Silatul. Lalu Gina juga ngomong maaf. Lalu si Alia Silatul juga bicara sama Gina. Kenalkan, nama saya Alia, kata si Alia Silatul kepada Gina. Saya sekretarisnya Pak Dewa di sini. Saya kerja di keluarga Dewa Buana sudah lama, kata si Alia Silatul si Nurul Tunjung. Lalu si Nurul Tunjung si Alia Silatul juga dia ngomong sama Gina. Pokoknya kamu di sini jangan macam-macam. Kalau kamu macam-macam di sini di rumah keluarga Dewa Buana, kamu akan hadapan dengan saya, kata si Alia Silatul sambil nguluyu pergi meninggalkan Gina. Lalu singkat cerita si Alia Silatul sudah berangkat, sudah pergi, datanglah Pasha. Pasha juga pas mau pergi, tiba-tiba datang Dewa kepada Gina sama Pasha, ada yang ketinggalan mau nitip makanan. Lalu singkat cerita di sisi lain terlihat si Ken Kelvin, dia pulang ke rumah sambil bawa mobil angkot. Di sini terlihat Bu Sari sangat kaget si Ken Kelvin bawa mobil angkot dan dia menanya mana mobil-mobil kamu, kata Bu Sari kepada si Ken Kelvin. Di sini si Ken Kelvin udah menunjukkan dia akan bangkrut. Nah, itulah ulasan prediksi alur cerita buku harian seorang istri untuk malam ini 15 Juni 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, dan juga bila mana ada suara-suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.